gambaran secara ISG. Dan kalau misalnya kita masuk ke saham-saham bank, kita ambil sampel ya, my friends, dari saham BRI. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di beberapa waktu terakhir ini, saham-saham bank bisa kelihatan cukup resilient ya terhadap volatilitas ya. Dia turun ketika MSCI interim freeze, informasi interim freeze, tapi berangsur-angsur lebih stabil pergerakannya. Nah, normalnya kalau misalnya my friends lihat, kita ambil contoh ini saham BRI, kita melihatnya pasar pasti sedang melakukan kalkulasi ya untuk saham-saham bank ya, karena memang saham-saham bank ini terutama bank-bank besar itu rajin membagikan dividen, jadi bisa kita estimasi nih kira-kira potensi dividen yang akan dibagikan seberapa besar. Nah, kalau misalnya my friends mencoba untuk menghitung berapa sih kira-kira dividen yang akan dibagikan sama BRI, kita bisa melihat dari beberapa hal. Yang pertama, my friends bisa lihat dari sisi berapa sih potensi dividen payout ratio-nya yang akan dikeluarkan sama BRI ini, dan kita bisa lihat secara historinya itu berapa biasanya rasio yang akan dibagikan. Jadi hal ini berlaku juga buat saham-saham bank yang lain atau saham-saham perusahaan lain yang rajin membagikan dividen. Kalau kalian masuk ke website BRI, di sini kalian bisa lihat bahwa secara history uh, selalu membagikan dividen BRI, dan kecenderungannya beberapa tahun terakhir dividen payout ratio-nya itu meningkat dan bergerak di range kisaran sekitar 80%-an nih. Jadi kalau seandainya kita menggunakan estimasi ini, angkanya kurang lebih 80%-an untuk dividen payout ratio-nya, dan kalau misalnya kita perhatikan secara kinerja keuangan mungkin mengalami penurunan ya kalau misalnya kita lihat ya dari tahun 2024 ya, tapi penurunannya nggak terlalu drastis, kita bisa estimasi kurang lebih dividennya nggak terlalu beda jauh dengan tahun sebelumnya dari yang interim dan juga final. Kalau misalnya my friends lihat interimnya itu nggak terlalu beda jauh sama dengan interim di tahun 2024 ya, fiscal year 2024. Jadi kalau misalnya kita lihat dari keadaan ini, estimasinya kurang lebih ekspektasi sisa dividen yang akan dibagikan itu kurang lebih sekitar Rp200 nih my friends. Jadi kalau misalnya lihat di harga BRI saat ini di kisaran 3.870-an, harusnya ada potensi tambahan dividen yield ya untuk di harga sekarang itu sekitar 5%-an nih. Jadi secara total dividen finalnya kalau misalnya dihitung secara keseluruhan interim dan final itu di kisaran harga sekarang itu harusnya dividen yieldnya sekitar 8%-an. Nah, ini untuk emiten-emiten perbankan, terutama seperti BRI, yang dividen yieldnya sebesar ini tergolong sangat menarik ya. Baik kalau misalnya my friends lihat, secara kinerja pergerakan sahamnya juga tergolong stagnan beberapa waktu terakhir ini. Dan kalau misalnya ada sentimen dari sisi potensi dividen ini, harusnya ini bisa menjadi suatu hal yang menarik nih. Ini nggak hanya akan terjadi di BRI, tapi di saham-saham bank yang lain. Dan kalau melihat keadaan ini, seharusnya momentum ini bisa menjadi salah satu momentum yang pas ya buat entry point, terutama untuk saham-saham yang potensi membagikan dividen. Nah, pertanyaannya kira-kira kapan nih bagian dividen ini, my friends? Jadi kalau kita coba lihat secara kinerja di tahun lalu, pembagian dividen tahun 2024 yang dibayarkan di 2025 itu estimasi di bulan April. Nah, kalau misalnya friends bilang, kan bulan April ya, masih lama, ngapain dari sekarang positioning? Ya kalau kalian baru belinya bulan April, telat ya, momentum dividennya nggak dapat. Justru ketika harganya belum bergerak naik, adanya potensi pembagian dividen, dan kalau tadi kita estimasi dengan dividen payout ratio kisaran 80%-an atau mungkin 70-80%-an, masih ada dividen final sekitar 5%-an yieldnya ya my friends ya. Jadi ini harusnya momentum sekarang bisa menjadi salah satu waktu yang pas nih untuk kalian yang ngejar dividen, terutama di saham-saham bank seperti BRI. Saat ini BRI itu masuk di active watchlist kita, dan kita ekspektasikan momentumnya itu kecenderungan positif menjelang pembagian dividen. Itu dari sisi emiten perbankan dengan sampel yang kita pakai BRI. Nah, kita lanjut ke